Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar kajian ilmu tauhid sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akidah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faizin MPD. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu meliputi 1. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam tauhid. Dan yang ketiga, menjelaskan penyakit-penyakit tauhid. Baik, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dini Purnama Nurul Aji. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah pengertian ihsan. Ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, berarti baik atau penuh perhatian. Sedangkan secara terminologi ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya atau setidaknya kita selalu merasa diawasi olehnya. Ihsan sendiri merupakan usaha untuk selalu melakukan yang lebih baik, yang lebih afdal, dan bernilai lebih sehingga seorang tidak hanya berorientasi untuk menggugurkan kewajiban beribadah saja, melainkan justru berusaha bagaimana amal ibadahnya diterima dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinya selalu mengupgrade amal perbuatannya dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik terus berusaha untuk yang lebih baik demi diterimanya amal perbuatan mereka. Ihsan itu sendiri memiliki potensi untuk menjauhkan kita dari sifat buruk di hati atau bisa disebut penyakit hati seperti sombong, ria, hasud, dengki, dan lain-lainnya. Ihsan juga sebagai salah satu cara bagaimana Allah menerima ibadah-ibadah kita. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling berhubungan atau terdapat sangkut paut yang perlu diterapkan untuk menuju keridhoannya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut diimplementasikan melalui Islam yang di dalamnya terdapat rukun-rukun yang wajib dikerjakan, kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan ihsan, setulus hati karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Bahwa Dia adalah pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya. Dan bahwasanya Dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan, Dia yang memuliakan dan menghinakan, Maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah. Karena ilah maknanya adalah ma'bud atau yang disembah, maka tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah, tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Allah, tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Jadi, tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu seringkali Allah membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu
agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi rizki bagi para hambanya. Maka sangat tidak pantas bagi mereka jika menyekutukan Allah dengan yang lainnya dari benda-benda ataupun orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahwa Ia tidak bisa berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut di atas dan lainnya. Yang ketiga yaitu tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap kepemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah kepada alam ini. Hanya landasan kepemimpinan yang dituntut oleh Allah saja yang menjadi ikutan kita. Hanya hukuman yang diturunkan oleh Allah saja menjadi pakaian kita, dan hanya perintah dari Allah saja menjadi junjungan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rob yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina siapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah saja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tauhid mulkiyah menuntut adanya kewalaan secara totalitas kepada Allah, Rasul, dan Amirul Mukminin selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erika Septianti Hayati. 4. Tauhid af'al. Tauhid af'al yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan menurut pandangan batin atau syuhud, bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam semesta ini sekaliannya tertib daripada Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang mempunyai perbuatan di alam ini satu zarah pun kecuali perbuatan Allah Ta'ala pada hakikatnya. Walaupun pada lahirnya secara majazi atau bayangan timbul dari kehendak makhluk. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tiada bergerak satu zarah pun di dalam alam ini kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Dan sabdanya yang berbunyi, La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya pada menjauhkan maksiat dan tiada upaya pada mengerjakan taat melainkan dengan daya upaya Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Berdasarkan daripada hadis dan ayat di atas, jelaslah bahwasanya tidak ada perbuatan makhluk di alam ini, entah itu perbuatan baik maupun buruk, semuanya pada hakikatnya adalah kudrat iradat Allah Ta'ala dalam pandangan orang yang bertauhid af'al. 5. Tauhid zat. Tauhid zat yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada segala zat bahwa tiada yang mewujud di dalam alam ini melainkan hanya Allah Ta'ala. Sementara wujud selain daripada Allah tidak mempunyai hakikat wujud, hanya seperti wujud bayang-bayang yang tiada mempunyai hakikat bila dibanding dengan aslinya atau hakikatnya. Tauhid zat ini difahami dan diisyaratkan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, kemana saja kamu menghadap, maka di sana ada wajah zat Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115.
dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil, tidak ada wujud hakikatnya. Hal ini sesuai dengan isyarat firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 27 yang artinya, semua wujud di atas dunia akan binasa kecuali wujud Allah. 6. Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri atau ada pada zat Allah Ta'ala, yakni ibarat fana atau binasa dalam syuhud hamba. Tauhid Asma wa Sifat ini terbagi menjadi dua teori. Yang pertama, Tauhid Sifat dan Asma menurut teori faham salaf, dan yang kedua, Tauhid Sifat dan Asma menurut teori ahli sunnah. Tauhid Sifat dan Asma menurut kaum salaf berarti menetapkan segala sifat dan segala asma Allah Ta'ala yang disebutkannya di dalam firman-Nya tentang dirinya atau oleh Rasul-Nya tanpa ditakwilkan atau ditafsirkan kepada pengertian yang lain, tetapi mentafwidkannya atau menyerahkannya kepada Allah Ta'ala dengan tanpa tashib atau penyerupaan kepada makhluk. Meskipun namanya sama, tetapi hakikatnya tanzih atau berbeda seperti wajah, yad atau tangan, dan istawa atau bersemayam di atas arsy. Sedangkan Tauhid Sifat dan Asma menurut ahli sunnah, yaitu segala sifat berdiri kepada zat seperti kudrat, irodat, asma, basor, kalam, ilmu, dan hayat. Semuanya itu adalah sifat Allah Ta'ala karena tidak ada satu zat pun yang bersifat dengan segala sifat itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala. Untuk pemaparan selanjutnya berkenaan dengan penyakit-penyakit tauhid. Yang pertama, kufur. Secara bahasa, kufur berarti menutupi, sedangkan menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Kufur ini bisa terjadi karena beberapa sebab, di antaranya yang pertama, mendustakan atau tidak mempercayai sesuatu yang harus diyakini dalam syariat. Yang kedua, ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat. Yang ketiga, berpaling dari agama Allah, dan masih banyak lagi. Kufur terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kufur besar. Kufur besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman seperti mencela Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan menginjak Al-Quran dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa. Yang kedua yaitu kufur kecil. Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, seperti kufur nikmat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Surat An-Nahl ayat 82. Nifak. Nifak berasal dari kata nafiko. Nifak secara bahasa atau etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan.
Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu, Allah memperingatkan dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Jenis-jenis nifak. Yang pertama, nifak i'tiqodi atau keyakinan, yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Kedua, nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Ciri-ciri utama nifak atau munafik tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, apabila berkata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah atau kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik termasuk kepada dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hamba-Nya, kecuali dosa besar seperti syirik. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dilihat dari sifat dan tingkat saksinya, syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zahirun, jali atau tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Yang kedua, syirik asgor atau syirik kecil. Syirik asgor termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik asgor dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera terlambat. 4. Riya. Secara bahasa, riya adalah istilah yang berasal dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer. Riya adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, dengan maksud agar dilihat orang lain dan mendapat pujian. Riya adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya adalah bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala. Kebaikan yang didasarkan dengan riya tidak bernilai di hadapan Allah. Riya adalah perbuatan tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-Nya bersikap riya dan menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada riya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Hukum daripada perbuatan ria adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil. Jenis-jenis ria. Pertama, ria kholis atau ria dalam perbuatan. Ria kholis termasuk jenis ria perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapat perhatian dan pujian dari manusia. 2. Ria syirik atau ria niat. Ria syirik atau ria niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga dilandasi dengan niat agar mendapat perhatian dan pujian dari manusia sekaligus. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.